Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kampanye hari kedua Capres Anies Baswedan mendengarkan keluh kesah petani di Bandung, Jawa Barat. Sedangkan Cawapres Gibran Rakabuming menghadiri HUT Korpri. Sementara Capres Ganjar Pranowo mentraktir warga Maroke makan bubur bersama. Petani muda di Semarang sukses kembangkan budidaya melon. Buah melon varietas Hamigua tumbuh dengan berat yang fantastis. Harga komoditas sayuran di Pasar Pagi Kota Tegal naik. Pedagang pusing karena omsetnya turun. Untuk menekan kasus demam berdarah denggi atau DBD, pemerintah Kota Semarang tengah mengimplementasikan inovasi pengembangbiakan nyamuk Wolbachia. Dalam inovasi tersebut, pemerintah melibatkan masyarakat dengan cara beternak nyamuk Wolbachia di lingkungannya. Semarang menjadi salah satu kota dari 5 kabupaten yang terpilih sebagai wilayah proyek percontohan penanggulangan DBD dengan metode pengembangbiakan nyamuk Wolbachia. Dalam upaya tersebut, pemerintah melibatkan warga. Mereka diminta beternak nyamuk Wolbachia di lingkungannya. Salah satunya adalah Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Untuk pengembangbiakan ratusan jentik nyamuk Wolbachia ditempatkan di wadah ember kecil. Jika sudah tumbuh dewasa, nyamuk Wolbachia akan dikawinkan dengan nyamuk lokal yang membawa virus Aedes aegypti. Setelah mereka kawin, telur yang dihasilkan akan mengandung Wolbachia. Dengan begitu, virus dengue yang ada di tubuh nyamuk Aedes aegypti akan mati dan tidak bisa menularkan ke manusia. Nah, nyamuk dewasa inilah nanti akan dikawinkan dengan nyamuk lokal kita, di mana nyamuk lokal ini adalah pembawa virus dengue, penyebab demam berdarah. Kalau untuk yang nyamuk Wolbachia ini, dia mengandung bakteri Wolbachia. Nanti akan kemudian menekan replikasi di virus dengue hingga akhirnya di tubuh nyamuk tersebut tidak ada yang namanya virus dengue. Yang pada akhirnya nanti nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar kita adalah nyamuk baik yang tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Program pengembangbiakan nyamuk Wolbachia sudah dilakukan di 3 kecamatan di Kota Semarang, yaitu Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, dan Kecamatan Gunung Pati. Rencananya pada tahun 2024 mendatang, penyebaran nyamuk Wolbachia akan menyeluruh di 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menggelar pameran hasil karya siswa sekolah non-formal. Pameran diharapkan mendorong para siswa berkarya sehingga pada gilirannya angka pengangguran berkurang. Unjuk kemampuan menjadi diperlihatkan para siswa non-formal dalam pameran hasil karya di Kabupaten Banyumas. Selain menjahit, berbagai bakat diperlihatkan para siswa, diantaranya membuat kue, meracik kopi, dan lain sebagainya. Pameran unjuk kebolehan dan hasil karya digelar para siswa sekolah non-formal dari Sanggar Kegiatan Belajar atau Setara SMA. Sekolah non-formal berbasis keterampilan sehingga pameran menampilkan hasil bakat para siswa. Rata-rata para siswa berada dari keluarga kurang mampu. Mereka tidak bisa menempuh pendidikan formal karena kesulitan biaya. Kita itu ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pendidikan non-formal di Banyumas itu ada dan bisa menjadi jawaban terhadap perluasan akses, baik pelayanan pendidikan maupun keterampilan. Sehingga ini kita sama juga memberikan satu bentuk memasifkan gerakan PNS di Banyumas. Para siswa mengaku sekolah non-formal berbasis keterampilan menjadi jalan cepat untuk mandiri sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Supaya bisa bekerja mandiri ya. Mandiri ya. Oh, memang ini ya, bisa langsung kerja nanti ya, pengennya ya. Iya, pengennya langsung kerja, pengen. Oh, emang nggak sekolah umum itu? Enggak. Suka ini. Daftar di SKB. Gratis juga. Gratis ya? Iya, gratis. Oh, ini sekolah gratis ya? Gratis. Banyak prakteknya juga ya? Prakteknya banyak. Kamu
nanti pengen langsung kerja. Iya, pengennya langsung. Pameran seperti ini akan terus digelar untuk memacu semangat para siswa. Kemunculan sekolah non formal pada gilirannya diharapkan ikut mengurangi angka pengangguran. Marianto melaporkan dari Banyumas. Dua petani muda di Semarang sukses mengembangkan budidaya tanaman melon dengan sistem Dutch bucket hidroponik. Ditanam secara khusus, budidaya ini berhasil mengembangkan melon segar varietas Hamigua hingga berat mencapai 5,8 kg. Tanaman melon dibudidaya secara khusus, yakni ditanam pada lahan seluas 1,7 hektar di sebuah greenhouse di tengah kota Semarang. Melon yang ditanam adalah melon varietas Hamigua. Dua petani muda, Arvin Wijaya dan Steven, menjadi sosok di balik suksesnya budidaya melon dengan buahnya yang terasa manis dan segar. Budidaya melon dilakukan dengan sistem Dutch bucket hidroponik, yaitu teknik bercocok tanam hidroponik yang ditekankan pada sirkulasi dan efisiensi penggunaan air. Air nutrisi akan dialirkan dari tandon ke media tanaman secara terus-menerus dalam periode tertentu, sehingga sebagian air nutrisi kembali ke tandon. Memang di sini kita pakai sistemnya full hidroponik, yaitu kita pakai sistem Dutch bucket. Nah, ini yang membedakan kita dengan sistem ini, memang kebutuhan nutrisi tanaman sepanjang waktu akan terpenuhi karena kita melakukan irigasi selama 24 jam non-stop. Selain itu kita juga menjaga kesehatan tanaman dengan cara meminimalkan semua penyakit pengganggu atau OPT pengganggu tanaman, sehingga tanaman ini bisa memiliki kesehatan yang optimal. Buah melon Hamigua berhasil dibudidayakan dengan menghasilkan panen ukuran buah di atas rata-rata, yakni mencapai 5,8 kg. Belum ada yang menandingi, buah melon Hamigua pun dicatat dan diberi apresiasi oleh Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Yang telah berhasil mencapai dan memecahkan rekor Indonesia dunia, yaitu berhasil membudidayakan melon terberat Indonesia. Kalau sebelumnya cuma 4,3 kilo, tetapi di sini melon ini mencapai 5,8 kg. Budidaya memanfaatkan teknologi pertanian terkini tentu lebih efektif dibandingkan secara konvensional. Petani tidak perlu khawatir akan terjadi gagal panen karena cuaca dan hal lainnya. Hal inilah yang membuat kedua petani muda ini terus belajar menerapkan inovasi penanaman sehingga dapat menghasilkan buah melon yang cukup banyak, berkualitas dan lebih unggul di pasaran. Selama 61 hari, tanaman melon Hamigua sudah dapat dipanen. 1 hektar lahan tanaman mampu menghasilkan panen sebanyak 24 ton. Harga jualnya pun bervariasi, mulai Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Terima kasih. Pak, sekarang di sini, Pak. Ratusan siswa sekolah dasar negeri di Desa Surodadi, Demak menanam berbagai bibit pohon di lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia dengan tujuan menjaga serta melestarikan alam. Lebih dari 200 siswa sekolah dasar negeri 1 dan 2, Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Demak menanam pohon di lingkungan sekolah. Berbagai macam bibit ditanam di antaranya cemara, ketapang laut, dan mangrove. Kegiatan menanam pohon diharapkan dapat menanggulangi banjir dan abrasi yang seringkali menerjang dua sekolah ini sehingga mengganggu aktivitas belajar. Ketapang laut. Ketapang laut. Nanti mau ditanam di mana, Dek? Di sekitar sekolahan? Iya. Harapannya gimana, Dek, ini, Dek? Biar apa, Dek? Biar tumbuh. Tanam bibit pohon ini baru pertama kali dilakukan. Kegiatan ini atas kerjasama dengan pemerintah desa. Kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan secara bertahap sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Anak-anak terbiasa dengan diri sejak dini untuk peduli terhadap lingkungan. Karena untuk Desa Surodadi khususnya di daerah Banten pada umumnya itu pada saat ini memang perlu ajarnya lebih banyak membutuhkan keaktifan kita untuk melestarikan alam. Dalam peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia, pihak pemerintah desa ingin mengajak siswa sekolah untuk lebih peduli dan cinta lingkungan. Ini adalah untuk mendidik anak-anak itu dimulai menanam dari sini. Karena kalau tidak dari anak-anak dari sekarang ini kan kita cara merawat atau melestarikan lingkungan agak kesulitan, Mas.
Upaya pencegahan dan penanganan akibat abrasi terus dilakukan, salah satunya dengan membangun benteng berupa tanaman mangrove di pesisir laut. Penanaman pohon bertujuan untuk menjaga serta melestarikan alam, baik di dalam dan di luar kawasan hutan. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak.